Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris dengan NIM 2374207. Pada kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang mata kuliah polusi lingkungan dan materi yang saya ambil yaitu polusi air. Ataupun latar belakang dari polusi air ialah masuknya zat asing atau bahan pencemar ke dalam badan air seperti sungai, danau, dan laut yang menyebabkan perubahan kualitas dan menurunkan kadar air sehingga membahayakan organisme hidup dan ekosistem perairan serta tidak lagi layak untuk digunakan manusia. Pencemaran ini terjadi akibat aktivitas manusia seperti penambangan limbah, industri, penggunaan pupuk dan sampah, dan yang dapat merusak lingkungan dan menyebabkan penyakit. Pendahuluan polusi air ini menjelaskan pengertian penyebab, dampak, dan pentingnya isu ini sebagai masalah di lingkungan kita. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini yaitu pencemaran air yang mencakup identifikasi penyebabnya seperti limbah industri dan limbah rumah tangga, analisis dampak terhadap kesehatan manusia, lingkungan seperti penyakit dan menyebabkan kerusakan ekosistem serta penentuan solusi pencegahan dan penanggulangannya. Untuk polusinya itu ada limbah domestik, limbah industri, limpasan permukaan, sampah plastik, pembangunan dan konstruksi, tumpahan minyak, dan pencemaran dari sistem pembuangan air yang buruk. Yang pertama yaitu ada limbah domestik. Limbah domestik ini ialah limbah atau sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga. Contohnya seperti di hotel, sekolah, dan bangunan sejenis lainnya. Yang bisa berbentuk cairan seperti air sabun atau air pembuangan gimana gitu, maupun padat seperti ada yang seperti contohnya seperti plastik, kertas, atau sisa-sisa makanan dari limbah rumah tangga tadi. Selanjutnya yaitu ada limbah industri. Limbah industri ialah sisa atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan produksi yang ada di industri tersebut. Biasanya berupa benda padat, cair, atau gas yang tidak lagi memiliki nilai ekonomi dan berpotensi merusak lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia. Ya, contohnya pada buangan asap limbahnya atau limbah seperti benda cair yang dibuang ke sungai itu bisa menyebabkan polusi yang cukup kurang baik gitu kan. Yang selanjutnya itu ada limbah pembangunan. Limbah pembangunan itu ada limbah konstruksi, jenis material dan produk yang tidak lagi dibutuhkan. Biasanya dibuang selama kegiatan pembangunan, renovasi, perbaikan, atau pembongkaran bangunan dan infrastruktur. Ini salah satu contoh pembangunan yang limbahnya boleh terbilang susah dikendalikan. Yang selanjutnya yaitu ada tumpahan minyak. Limbah minyak ini ialah buangan yang berasal dari hasil eksplorasi produksi minyak, pemeliharaan fasilitas produksi, fasilitas penyimpanan, dan pemprosesan dalam tangki penyimpanan minyak pada kapal. Pada limbah minyak ini ketika proses pengambilan minyak dan ada beberapa hasil buangan yang tidak bisa dipakai dan cara pengelolaannya yang kurang baik, maka limbah tersebut kadang menyebar ke buangan limbah seperti tercemar ke air. Dan selanjutnya itu jenis polusi. Jenis-jenis polusi yaitu utama pencemaran air meliputi pencemaran air tanah, pencemaran air permukaan, zat tersuspensi, tumpahan minyak, pencemaran mikrobi, dan pencemaran air kimia, pencemaran termal, pencemaran akibat penipisan oksigen. Semua ini dapat menyebabkan polutan dan kontaminan memasuki perairan kita. Contoh-contoh jenis polusi yang ada pada pembahasan ini. Pembahasan ini ialah masuknya zat-zat asing seperti limbah industri, pertanian, dan rumah tangga, serta mikroorganisme, bahan kimia, dan energi ke dalam badan air seperti sungai, danau, laut, dan tanah, yang menurunkan kualitas dari
lingkungan tadi yang membuatnya berbahaya bagi manusia, hewan dan tumbuhan serta merusak ekosistem perairan. Dampak lingkungannya yaitu dampak yang akuatistik, keracunan, bisa terjadi keracunan dan kematian ikan dan hewan serta tumbuhan air. Yang kedua itu ada gangguan oksigen. Gangguan oksigen ini yaitu peningkatan nutrisi, eutrofikasi dari limbah pertanian dapat memicu pertumbuhan gaba racun yang mengurangi oksigen dalam air. Yang ketiga itu dampak pada rantai makanan. Polutan dapat terkulminasi dalam jaringan organisme, akhirnya masuk ke dalam rantai makanan. Hasil dari pembahasan ini yaitu menunjukkan dampak buruk pada kesehatan manusia, hewan, dan binatang-binatang lainnya, keracunan logam berat, dan lingkungan yang kita kuasai, kerusakan ekosistem, eutrofika, kematian biota air. Dan kesimpulan dari presentasi yang saya bicarakan yaitu terutama dalam pencemaran air ialah perubahan kondisi kualitas air akibat masuknya zat berbahaya sehingga membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Pencemaran ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti limbah industri dan domestik, sampah serta kegiatan pertanian yang menimbulkan dampak negatifnya berupa kerusakan ekosistem air, penyakit pada manusia, dan kerugian ekonomi. Penanggulangannya membutuhkan upaya terpadu dari pemerintah, industri, dan masyarakat tersebut juga melalui pengelolaan limbah, pengurangan penggunaan bahan kimia, dan peningkatan kesadaran lingkungan kita masing-masing. Baiklah, cukup itu presentasi saya pada pertemuan kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.